Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nurwahida, NIM 2341102001025 dari kelas 5 Informasi Syariah. Di sini saya akan membuat video tutorial mengerjakan uji regresi intervensi dengan menggunakan SPSS. Ya, langsung saja kita masuk ke data pengerjaannya. Di sini sudah ada data di mana data tersebut terdapat 4 variabel. Yang pertama itu lingkungan kerja, kepuasan kerja, motivasi kerja, dan juga prestasi kerja dengan 70 responden. Ya, selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya. Yang pertama kita klik di variabel dulu, terus di kolom nama kita tulis masing-masing di nama variabelnya, yaitu yang pertama lingkungan kerja, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga motivasi kerja, yang keempat prestasi kerja. Untuk variabel kita menyebutkan nama, selanjutnya di kolom selanjutnya kita samakan di angka 11,5. Untuk desimalnya kita lepas dulu. Selanjutnya di kolom label kita tulis nama dari variabelnya. Selanjutnya di selanjutnya kita kasih nom semua. Untuk misinya sama dengan terus kolom 8. Dan selanjutnya itu dan itu kita kasih right semua. Untuk kolom selanjutnya yaitu non, untuk kolomnya itu kita kasih input. Ya, selanjutnya kita klik di dulu, kita masukkan 70 respondennya. Dan di sini ada copy paste saja dari Excel. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi. Kita masuk ke uji regresi berikutnya. Kita klik analyze, kemudian ke regresi, terus ke linear. Nah, terus yang prestasi kerja kita masukkan ke variabel dependen yang lingkungan kerja, proses kerja, dan motivasi kerja kita masukkan ke variabel independen. Ya, setelah itu kita klik di statistik, kita cetak bagian estimasi di model ini dan juga di square chance dan di bagian deskriptif. Setelah itu kita klik menu, lalu kita klik selanjutnya ada selanjutnya adalah pengguna. Di sini ada tabel deskriptif dan analisis, terus ada tabel korelasi, terus variabel info, terus ada model summary, terus tabel koefisien. Kita ke interpretasi. Nah, yang pertama itu di tabel deskripsi data atau di tabel deskriptif statistik. Nah, yang tabel ini itu memberikan gambaran umum tentang kondisi dari 70 responden tersebut. Nah, yang pertama itu dari prestasi kerja. Dari prestasi kerja ini itu memiliki rata-rata 7,87 dengan standar deviasi 1,191. Nah, yang kedua itu lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Jadi keduanya ini tuh memiliki nilai rata-rata dan standar definisi yang identik, yaitu 7,73 dan 1,340. Yang ketiga motivasi kerja. Motivasi kerja ini memiliki nilai rata-rata terendah yaitu 3,66. Di tabel korelasi, maka ini itu menunjukkan seberapa perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang pertama itu hitungan yang sangat kuat. Jadi untuk kepuasan kerja yang itu memiliki nilai korelasi 1,000. Ini itu menunjukkan korelasi sempurna yang berarti kedua variabel itu menunjukkan informasi yang hampir sama persis dalam sekali. Yang kedua, hubungan terhadap prestasi. Kepuasan kerja dalam korelasi yang sama kuat yaitu 0,904 terhadap prestasi kerja. Sedangkan motivasi kerja itu memiliki korelasi sedang atau 0,440. Terus yang ketiga itu signifikansi. Jadi semua hubungan memiliki nilai signifikan 0,000 atau di bawah 0,05. Selanjutnya itu signifikansi. Di sini itu
hubungan itu memiliki nilai signifikan 0,000 atau di bawah 0,5, di bawah 0,05 yang artinya semua variabel itu berhubungan secara nyata atau signifikan antara satu sama lainnya. Terus yang selanjutnya itu ketetapan model atau di model summary dan juga ANOVA. Di sini itu tabel ini tuh menjelaskan berapa baik motivasi dan juga kepuasan bisa menjelaskan prestasi. Nah, di RSUM-nya itu 0,818 yang artinya 81,8% variasi prestasi kerja dapat dijelaskan oleh kepuasan kerja dan juga motivasi kerja. Sisanya sebesar 18,2% dipengaruhi faktor lainnya. Terus UJF atau di tabel ANOVA, nilai F hitung adalah 180,602 dengan signifikansi 0,000 karena signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka secara bersama-sama atau simultan kepuasan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Dan selanjutnya itu pengaruh individu dan juga perkembangan tabel di tabel koefisien. Nah, untuk mengetahui pengaruh masing-masing, kita berikan hitung dengan tabel dengan n-nya itu 70 dan tingkat signifikansi itu 5%. Nilai tabel adalah sekitar 1,995. Yang pertama itu di variabel kepuasan kerja, hitungnya itu 15,160. Terus tabelnya itu 1,995, signifikansinya 0,000. Jadi kesimpulannya berpengaruh signifikan karena T itu lebih besar dari T tabel. Nah, yang kedua di motivasi kerja, hitungnya itu 0,138, T tabelnya 1,995, signifikansinya 0,890. Ya, selanjutnya kesimpulannya adalah tidak berpengaruh, T itu kurang dari T tabel. Ya, selanjutnya di kesimpulan itu dalam penelitian ini, jika ingin meningkatkan prestasi kerja, maka faktor yang paling berpengaruh adalah kepuasan kerja. Motivasi kerja memang tetapi dalam model ini dia tidak memberikan dampak yang signifikan secara mandiri. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.